Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ahmad dimanapun Anda berada, semoga sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, kita sebagai generasi muda, kita sebagai warga NU, maka seharusnya kita mengetahui sejarah awal mula berdirinya Nahdlatul Ulama. Apalagi kita sebagai generasi muda NU gitu. Kita harus menjadi generasi yang cerdas, generasi yang mampu bersaing dengan organisasi, dengan generasi muda yang lainnya. Seperti itu sahabat. Dan bagaimana sih awal mulanya NU bisa terbentuk? Gitu. Kita sekali lagi kita harus mengetahui awal mulanya. Nah, jadi dulu itu ada problem tentang Islam secara global. Nah, apa itu problemnya? Problemnya adalah dulu ketika Ibnu Saud atau kerajaan Arab Saudi ingin menerapkan sistem di wilayah kekuasaannya, yaitu sistem di luar 4 mazhab yang biasa dipakai oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kita semua. Nah, lalu Wahabi ingin menerapkan sistem seperti apa? Nah, Wahabi yaitu ingin menerapkan sistem Wahabi gitu. Ingin menerapkan sistem yang tidak berkaitan dengan 4 mazhab, yaitu mereka ingin menerapkan Wahabi secara keseluruhan, yaitu Wahabi sebagai sistem satu-satunya mazhab. Dan yang paling parah adalah Wahabi ingin membongkar makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya itu menjadi masalah besar bagi umat Islam, bagi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, alasannya adalah kenapa Wahabi ingin membongkar makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Wahabi berkeyakinan bahwasanya orang yang berziarah itu disama dengan orang yang musyrik, orang yang syirik, karena mereka berpendapat bahwasanya berziarah itu musyrik karena meminta terhadap kuburan. Karena mereka dulu membaca hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil qubri. Nah, memang aku melarang gitu, an ziyaratil qabri. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Jadi aku melarang kepada kalian semua an ziyaratil qabri, dari ziarah kubur. Nah, itu hadis itu belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kembali, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam fazuruha, maka ziarah ke makam-makam. Fazuruha, maka ziarahlah. Karena sesungguhnya fa innahu tudzakirul maut, karena sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kita terhadap maut. Bahkan ada sebagian lagi fa innahu tudzakirukumul akhirah, maka sesungguhnya ziarah itu mengingatkan kita terhadap akhirat, seperti itu. Jadi kita akan ingat mati, kita akan mengingat akhirat. Ketika seseorang sudah mengingat mati, ketika seseorang sudah mengingat akhirat, maka dia akan memperbaiki kualitas ibadahnya dan kualitas hidupnya, supaya yang mengingat itu menjadi lebih baik. Nah, makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ingin dibongkar, dan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyukainya, tidak menyetujuinya, sehingga akan ada muktamar
dunia Islam di Mekah tahun 1926. Nah, di sini yang menjadi pelopor, yang menjadi penyemangat, yang menjadi pelopor lah seperti itu di Indonesia, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan pada tahun 1921 terbentuknya forum, yaitu forum CCI atau Central Committee Islam. Nah, di situ Kiai Wahab Hasbullah mencoba untuk bergabung dan mencoba untuk mengirimkan untuk mengirimkan delegasi. Tetapi pada tahun 1925, itu dari 21, lalu 1925 forum itu berganti menjadi CCC, yaitu Central Committee Khilafat. Tetapi usaha Kiai Wahab Hasbullah itu mendapat pertentangan atau tidak disetujui oleh forum itu, karena ada beberapa yang tidak disetujui oleh Islam modernis, Islam yang tidak kooperatif seperti itu. Nah, lalu Kiai Wahab Hasbullah berinisiatif untuk mendirikan forum tersendiri gitu, sehingga nantinya bisa dikirim ke Mekah. Nah, lalu Kiai Wahab Hasbullah meminta izin kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Komite Hijaz. Nah, mengapa meminta persetujuan atau restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Nah, karena waktu dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjadi salah satu tokoh yang sangat dihormati, sehingga gelarnya itu Hadratus Syekh atau Maha Guru. Nih, kiai-kiai pada saat itu di Nusantara yang menjadi rujukan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan dari beberapa tokoh nasional, bahkan Soekarno saja meminta pendapat dari beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, makanya Kiai Wahab Hasbullah meminta izin persetujuan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan forum, yaitu Komite Hijaz seperti itu. Nah, di dalam perkumpulan itu, di dalam forum Komite Hijaz yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di situ Komite Hijaz akan mengirim Kiai Haji Raden Asnawi sebagai delegasi atau utusan Komite Hijaz. Tetapi ketika mau diberangkatkan atau ketika berencana untuk memberangkatkan Kiai Haji Raden Asnawi, maka harus ada pengirim, atau harus ada siapa yang mengirim atau institusi apa. Nah, di sana maka mendirikanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Jadi nama itu diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz.